Pacar primadona sekolahku membangkitkan kekuatan Dewi Cahaya tingkat SS, tapi setelah turun panggung, dia langsung ingin putus denganku, bahkan mengkhianatiku di depan 8 miliar orang sebanyak 8 kali. Hanya karena dia merasa bahwa aku saat ini bahkan tidak layak menjilat sepatu hak tingginya. Semua orang mengejek pemanggil undiat sebagai profesi yang tidak berguna, hanya bisa memanggil tumpukan level rendah tanpa kecerdasan. Kepala sekolah yang sebelumnya penuh harapan juga ingin aku keluar dari Tiongkok, tidak tahu bahwa aku secara tidak sengaja mendapatkan bakat tingkat dewa. Setiap detik dapat secara otomatis memanggil prajurit kerangka. 100 detik secara otomatis memanggil saus kerangka. Bahkan jika aku sangat lemah di awal, dalam sehari aku bisa memiliki 80.000 pasukan undead. Aku bertanya bos mana yang memiliki HP tebal yang bisa menahannya? Saat ini, aku melihat ruang pemanggilan dengan gembira, hanya dalam waktu singkat. Lebih dari 300 tentara kerangka telah terakumulasi di ruang itu. Selama bakat tautan kehidupan dibuka, maka aku pasti akan menjadi raja bencana yang menyapu dunia. Untuk naik level dengan cepat dan menyambut ujian masuk perguruan tinggi yang akan datang, aku memutuskan untuk memperbarui salinan pemula sendirian. Tetapi setelah gadis suci cahaya, Liu Ruyan, melihatnya. Dia mengira aku malang dan tidak ada yang menginginkanku, jadi dia mengirim permintaan tim. Aku melihatnya berjalan sambil memegangi lengan yang Dianfeng. Nada suaranya juga sangat arogan dan berkata, pacarku membangkitkan pembawa api langit tingkat 3S, baik rusakan tunggal maupun serangan kelompok dapat meningkat 10 kali lipat. Ketika kamu tiba di Dungeon, kamu bertanggung jawab untuk memanggil di depan sebagai umpan meriam. Setelah kami berdua mendapatkan gulungan keterampilan terakhir, kamu juga dapat minum sup dan makan sedikit pengalaman di belakang. Siapa yang menyuruh orang tuamu menyelamatkan nyawa keluargaku saat itu? Namun, menghadapi orang yang tidak tahu berterima kasih ditambah steak Brasil ini, aku sama sekali tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Sebaliknya, aku menyatakan di depan semua orang bahwa aku ingin menikmati pengalaman sendirian. Setelah mengatakan itu, aku tidak menunggu ejekan semua orang. Aku langsung melangkah keluar dan memasuki salinan. Melihat sosokku menghilang, mata Liu Ruyan langsung dipenuhi dengan kebencian. Memberi wajah tetapi tidak menginginkannya. Benar-benar membuat wanita tua ini kesal. Memanggil tumpukan kerangka yang tidak berguna dan masih berpikir untuk memperbarui sendirian. Tunggu sebentar, jangan sampai kamu dibunuh oleh kelinci preman dan dikeluarkan dari salinan di tempat dan dikeluarkan dari sekolah. Adegan berubah, sosokku baru saja muncul di hutan. Seekor kelinci preman dengan atribut 6 poin melompat keluar. Untuk mencegah terbunuh dalam sekejap, aku dengan cepat memanggil semuanya. Disertai dengan suara gesekan tulang yang membuat gigi ngilu, lebih dari 300 ekor langsung mengepungku. Kelinci preman yang awalnya yakin akan memenangkanku langsung tercengang. Pada akhirnya, ia hanya mengepakkan sayap selama 2,5 detik sebelum dibunuh langsung oleh tentara kerangka dengan rapi. Selamat, kamu telah membunuh kelinci preman level 1. Pengalaman ditambah 20. Aku terus mengendalikan makhluk undead untuk menyapu jalan, dan semua makhluk yang aku lihat tidak dilepaskan. Bahkan cacing tanah yang lewat pun dibelah menjadi 2. Setelah sejumlah besar monster dimusnahkan oleh pasukan, seberkas cahaya keemasan akhirnya menyinari tubuhku. Selamat kepada pemanggil karena telah naik ke level 2. Kekuatan, fisik, dan kelincahan masing-masing mencapai 11 poin, dan semangat mencapai 16 poin. Semua atribut tentara kerangka mencapai 2 poin. Meskipun atribut mereka terlihat sangat lemah pada pandangan pertama, tetapi di tahap selanjutnya, pemanggil dapat menambahkan bonus roh yang tinggi kepada mereka. Jumlah puluhan ribu menakutkan hanya dengan memikirkannya. Saat aku terus memimpin pasukan maju, panel sistem memunculkan pengingat bahwa tentara kerangka diserang oleh manusia. Melihat ini, aku langsung mengalihkan sudut pandang ke tentara kerangka. Segera aku melihat 2 sosok yang familiar. Justru steak Brasil Liu Ruyan dan penjilat yang Dianfeng. Aku tidak menyangka bahwa salinan yang begitu besar akan mempertemukan musuh. Tapi sebagai necromancer, aku sedang bosan. Akhirnya ada hiburan. Kalian ingin mendapatkan gulungan pamungkas bos? Bergabung dengan camp pelatihan pasukan khusus? Karena kalian duluan menyerang si imut, maka aku akan membuat kalian tidak bisa farming monster kecil sekalipun. Maka aku langsung memulai serangan balik. Semua tengkorak dalam radius 1000 meter langsung mengunci 2 si imut itu. Setelah menerima perintah, 30 atau 40 tengkorak langsung berbalik dan menyerang mereka berdua. Melihat adegan ini, yang Dianfeng dengan tenang mencibir, Yuan Ge, si imut ini panik. Sambil mundur, dia melepaskan misil elemen. Menghancurkan semua yang mendekat. Benar saja, damage dari Fire Envy sangat keterlaluan. Meskipun sebagian besar sudah dibersihkan. Namun, menghadapi gelombang demi gelombang makhluk undead yang menyerang mereka, puluhan masih langsung mengepung mereka. Sial, mereka gila. Melihat adegan ini, Yang Dianfeng juga sedikit panik. Meskipun damage skillnya tinggi, dia juga seorang mage yang rapuh. Bahkan jika atribut mereka lemah, jika mereka menyerangnya sekali saja, dia tidak akan bisa bertahan lama. Namun, dia yakin bahwa tengkorakku hanya bisa memanggil maksimal 200. Jika aku memanggil banyak untuk mengepung, maka aku tidak akan memiliki energi untuk farming monster. Sambil berkata demikian,
Dia memerintahkan beberapa anggota tim untuk membuka formasi, bersiap untuk menghancurkan pasukanku sepenuhnya. Namun, aku menemukan tempat yang sejuk untuk menunggu dan menikmati pertempuran ini dengan minat. Lagi pula, jumlah yang mereka bunuh masih lebih sedikit dari yang aku panggil. Dan dalam setengah jam memasuki Dungyeon ini, jumlahnya sudah mencapai hampir 2000. Levelku juga akan mencapai level 4. Aku bertanya-tanya level berapa yang bisa ditahan oleh orang-orang ini. Saat ini, mereka melihat semakin banyak tengkorak di sekitar mereka, dan dengan marah memarahi dari kejauhan, Yuan Ge, anak ini benar-benar picik. Dia pasti telah memanggil semua tengkorak untuk menyerang kami. Namun, Liu Ruyan baru saja melepaskan skill pemulihan area luas, dan hampir 1000 lagi dengan cepat datang dari segala arah. Melihat adegan ini, Yang Dianfeng langsung merinding. Dia bisa dengan mudah menghadapi 2 atau 300 tengkorak. Namun, karena dia baru saja memasuki Dungyeon dan masih level 1, dia belum sempat membuka skill AOE area luas. Tanpa dia sadari, sebuah tengkorak sudah diam-diam muncul di belakangnya. Dalam sedetik, pedang tulang di tangan tengkorak perlahan terangkat, lalu menebas dengan keras. Dengan suara, plop, health bar Yang Dianfeng yang rapuh langsung berkurang banyak. Sial. Tidak, jumlahnya terlalu banyak. Jika aku benar-benar dikepung, aku akan mati. Pada saat ini, Yang Dianfeng merasa sedikit putus asa. Awalnya, dia bisa mengandalkan rekan satu timnya untuk menahan di depan, dan dia nyaris bisa bertahan dengan menarik dan menghabiskan dengan verbal. Tapi melihat hampir 1000 menyerang dari segala arah, dia sama sekali tidak memiliki keinginan untuk melawan. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa para tengkorak ini bisa mencincang semua orang menjadi daging cincang dengan satu tebasan per orang. Maka dia bahkan tidak peduli pada Liu Ruyan dan langsung berbalik melarikan diri ke arah lain dengan panik. Melihat adegan ini, Liu Ruyan langsung tercengang. Orang ini benar-benar meninggalkannya dan melarikan diri. Aku melihat semua adegan ini. Tapi aku masih memutuskan untuk menghukum Liu Ruyan terlebih dahulu. Sementara Yang Dianfeng akan disiksa perlahan nanti. Ketika dia melihat jalan keluar tertutup rapat, Liu Ruyan benar-benar tercengang. Bagaimanapun, meskipun dia adalah bunga sekolah jenius kelas SS, kelas pendeta sama sekali tidak memiliki kemampuan menyerang. Bagaimana dia bisa bertarung melawan ratusan musuh? Awalnya saya pikir Yang Dianfeng dapat dengan mudah menampar wajah saya, tetapi saya tidak menyangka dia akan dipukuli dan melarikan diri terlebih dahulu. Saya khawatir ususnya yang sepanjang 2,5 meter akan menyesal. Pada saat ini, saya mengendalikan kerangka dan membuat tawa mengejek. Santa cahaya Liu Ruyan? Bagaimana pacar SS barumu meninggalkanmu? Bukankah kamu mengatakan bahwa pekerjaanmu tak terkalahkan, tetapi ini yang kamu dapatkan? Mendengar ini, wajah Liu Ruyan langsung memerah karena marah. Kamu tidak tahu malu? Kamu benar-benar memobilisasi semua kerangka untuk menyerang kami. Namun, kata-kata ini hampir membuatku tertawa terbahak-bahak. Liu Ruyan, kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri. Mengapa aku harus membuang waktu denganmu di sini? Apakah karena lebih dari 2000 kerangka lainnya masih membantuku meningkatkan level? Jika saya tidak mencari kesenangan untuk menghibur diri sendiri, bukankah itu terlalu membosankan bagi saya? Mendengar kata-kata ini, Liu Ruyan hampir pingsan. Saya tidak menyangka bahwa ini hanyalah puncak gunung es. Bukankah seharusnya dia menjadi pemanggil kerangka yang tidak berguna? Tetapi sekarang dia tidak berdaya melawan kerangka-kerangka ini, saya khawatir dia hanya merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Dan setelah melihat bahwa dia tidak memiliki keinginan untuk melawan sama sekali, mata saya penuh dengan jijik, dan kemudian saya langsung mengendalikan pasukan untuk menyerbu dan langsung membunuh Liu Ruyan dan yang lainnya dari ruang bawah tanah. Mereka tidak akan bisa memasuki ruang bawah tanah untuk naik level minggu ini. Saat ini, kepala sekolah masih membual tentang 2 jenius di sekolah mereka. Tetapi saya tidak menyangka bahwa dia akan tercengang segera setelah dia selesai berbicara. Bukankah ini tim Liu Ruyan? Mengapa mereka keluar begitu cepat? Dan di ruang bawah tanah, bukan hanya Liu Ruyan, siswa lain yang dulu mengejekku dengan sembrono juga diserang. Ketika seorang prajurit berambut kuning hendak menebas kelinci ajaib, selusin prajurit kerangka tiba-tiba keluar dari semak-semak, dan kemudian pengalaman kelinci itu langsung menghilang. Sebelum prajurit berambut kuning dapat bereaksi terhadap apa yang terjadi, sosok-sosok kerangka itu dengan cepat menghilang dari pandangan. Namun, adegan aneh ini berlanjut. Diadakan di ruang bawah tanah yang besar. Bagaimana kita bisa bermain sekarang? Monster-monster itu dibunuh oleh kerangka segera setelah kita melihatnya? Apakah kamu akan membiarkan orang bersenang-senang? Saat ini, saya terlalu malas untuk memperhatikan ketidakpuasan semua orang. Selamat, kamu telah naik ke level 4. Atribut mental meningkat menjadi 26 poin. Karena setiap 10 level, seorang profesional akan memicu promosi, saya tidak tahu bakat baru apa yang akan muncul. Dengan sedikit harapan, saya terus memanggil kerangka untuk menyebar dan meningkatkan level. Segera, ruang bawah tanah pemula dipenuhi dengan hampir 3000 kerangka. Begitu banyak kerangka membuat efisiensi leveling saya sangat menentang surga. Lagi pula, orang biasa membutuhkan setidaknya lebih dari sehari untuk naik ke level 4, tetapi saya langsung menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Selanjutnya,
Saya hanya perlu menemukan ruang bawah tanah terakhir untuk membunuh bos untuk mendapatkan gulungan keterampilan eksklusif. Harta karun semacam ini dapat membangkitkan keterampilan misterius di periode pemula. Selain itu, orang yang mendapatkan tempat pertama di ruang bawah tanah pemula ini juga akan mendapatkan kualifikasi untuk dipilih ke camp pelatihan khusus, dan kemudian mereka dapat pergi ke alam liar untuk meningkatkan level dengan lebih sembrono. Saat ini, di luar ruang bawah tanah, setelah kepala sekolah melihat Liu Ruyan terbunuh dari ruang bawah tanah, dia baru saja membuka mulutnya untuk menanyakan apa yang terjadi. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat sekelompok besar siswa diteleportasi keluar. Wakil kepala sekolah Li Yuntian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bukankah kamu mengatakan pekerjaan mayat hidup itu lemah? Baru masuk Dungeon selama lebih dari setengah jam, dan langsung membunuh job kelas SS, apakah ini yang kamu katakan lemah? Kepala sekolah Chai Kun sangat tak berdaya ketika mendengar ini. Tengkorak yang dia panggil jelas hanya memiliki 1 poin untuk semua atribut, bahkan tidak bisa mengalahkan seekor kelinci. Mungkin dia telah bermutasi menjadi kemampuan yang melawan langit. Seperti yang dikatakan oleh para ahli terkuat zaman dahulu, hanya ada praktisi yang tidak berguna. Liu Ruyan bahkan lebih menangis terseduh-seduh saat ini, usus sepanjang 2,5 meter itu sekali lagi menyesalinya, berdiri di pintu masuk Dungeon. Hampir setiap saat, Anda dapat melihat banyak siswa dikeluarkan dari Dungeon, yang hampir tidak mungkin terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Ling Menguan, Yuan Ge pasti milikku. Akulah yang paling dekat dengannya. Liu Ruyan sudah ingin meninggalkan Yang Dianfeng dan memilih teman masa kecilnya ini, Ling Menguan. Jika begitu banyak drama batin diketahui olehku, aku akan langsung menasihatinya dengan 1 kalimat, puncak melahirkan dukungan palsu. Senja menyaksikan orang percaya sejati. Ketika memasuki Dungeon lebih dari 3 jam kemudian, nada dering yang menyenangkan terdengar lagi. Selamat Anda telah naik ke level 5, atribut mental mencapai 40 poin, kekuatan, fisik, dan kelincahan mencapai 15 poin. Ketika levelku naik ke level 5, tengkorak tidak lagi rapuh seperti pada awalnya, jumlah mereka juga mencapai lebih dari 10.000. 5 kali lebih banyak dari siswa sekolah menengah Panzihua. Saat pasukan mayat hidupku terus menyebar, aku segera menemukan Yang Dianfeng yang baru saja melarikan diri. Melihat ini, aku langsung memerintahkan ribuan tengkorak untuk bergegas. Awalnya Yang Dianfeng merasa bangga karena lolos dari pengepungan. Tapi detik berikutnya dia tiba-tiba merasakan hawa dingin di punggungnya. Dan kemudian ribuan dari mereka berkerumun, seorang rekan prajurit berdiri di depan dengan ekspresi serius. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Namun, begitu dia selesai berbicara, 2 ksatria perisai pedang langsung dibunuh oleh ratusan dari mereka. Rekanmu Liu Mang dibunuh oleh Yuan Ge. 2 petunjuk pembunuhan ini membuat Yang Dianfeng langsung tercengang. Prajurit tank murni kelas A bahkan tidak bisa bertahan selama 2,5 detik. Apa lelucon internasional ini? Namun barisan belakang yang kehilangan perlindungan ksatria juga tidak bisa menahan dan semuanya dibunuh dalam hitungan detik. Ampun, aku salah saudara. Pada saat ini hanya tersisa Yang Dianfeng seorang diri di lapangan. Melihat ini aku memanipulasi salah satu dari mereka dan mengejek. Kupikir seberapa kuat job kelas SSS itu, sepertinya kamu tidak berbeda dengan job kelas F, namun dia dengan ekspresi putus asa hendak membantah. Detik berikutnya dia benar-benar ditelan oleh pasukan besar. Melihat semua lawan ini dikirim untuk menemui nenek buyut, aku terus memimpin pasukan besar untuk naik level. Segera levelku naik ke level 7, atribut mental mencapai 52 poin, tetapi bos Dungeon belum terlihat. Lagi pula, Dungeon pemula hanya dapat dibuka paling lama 12 jam. Jika selama periode ini Anda masih tidak dapat menemukan bos terakhir, maka gulungan skill pemula ini akan terbuang percuma. Namun pada saat ini, salah satu tengkorak menemukan sesosok orang. Permisi, apakah ini tengkorak Dewa Yuan Ge? Aku seorang pemburu job kelas prajurit B, jika Anda bersedia menyelamatkan hidupku. Dengan bakat pelacakanku yang istimewa, mungkin aku bisa membawamu untuk menemukan bos terakhir dari Dungeon ini. Tidak lama kemudian, seorang gadis yang mengenakan baju kulit ketat dan menyisir rambut ekor kuda muncul dalam pandangan. Orang yang datang juga merupakan kembang sekolah yang menawan. Lim Wan meskipun dia hanya membangkitkan pekerjaan kelas B yang biasa-biasa saja, bakat pelacakannya yang khusus sangat berguna. Namun, aku sangat penasaran mengapa dia sendirian. Setelah bertanya, gadis itu dengan cepat mengatakan alasannya. Ternyata bos terakhir memiliki keterampilan menyembunyikan aura. Tetapi ketika dia menggunakan keterampilannya untuk menunjukkan lokasi yang tepat, rekan satu tim lainnya langsung meninggalkannya. Mendengar ini, aku tersenyum ringan dan tidak banyak bicara. Awalnya, ada 2 hal di dunia yang tidak bisa dilihat langsung. Satu adalah matahari dan yang lainnya adalah hati manusia. Namun, dengan petunjuk jalan dari Lim Wan, aku juga dapat menghemat banyak waktu eksplorasi. Segera setelah berkendara selama lebih dari setengah jam, monster yang memancarkan cahaya redup di tubuhnya muncul di bidang penglihatan. Ini ternyata adalah bos perak level 10. Harimau matahari. Namun, selain bos perak ini, ada juga beberapa monster biasa level 8 dan 9 di sekitarnya. Serta 1 atau 200 praktisi yang telah berkumpul di sini. Pada saat ini, seorang berkepala pesawat tidak bisa menahan diri untuk mengejek, bukankah Lim Wan ini baru saja kita tendang? Mengapa dia sekarang kembali dengan wajah tebal?
Dan juga membawa kakak tengkorak yang lemah, tampaknya orang ini mengandalkan bersembunyi di belakang wanita untuk bertahan hidup sampai sekarang. Benar, dia baru saja dikhianati 8 kali. Sekarang dia berbalik dan bergabung dengan bunga sekolah yang tidak berguna. Salah satu penyihir kelas A terus berteriak dengan sangat arogan. Hanya beberapa ratus sampah tentara ini, kakek bisa membunuh mereka semua dengan satu AOE. Setelah berbicara, dia langsung mulai memadatkan bola api elemen dan bersiap untuk mengebom. Mendengar ini, tatapanku dengan dingin melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang menunjukkan senyum mengejek. Bahkan teman sekelas perempuan pun menjulurkan lidah ke arahku. Melihat ini, aku hanya tersenyum dingin dan menjawab, karena kalian meremehkan orang, maka jangan salahkan aku karena menyapu bersih semuanya. Saat aku melambaikan tangan besar, ratusan siswa langsung dikelilingi. Sial, apa yang terjadi ini? Anak ini sebenarnya bisa memanggil begitu banyak tengkorak? Salah satu penyihir kelas A langsung ketakutan. Sekilas, setidaknya ada 5 atau 6 ribu ekor. Kepala pesawat di samping menelan ludah dengan keras. Tetapi dia masih berpura-pura tenang dan berkata, kita harus segera membunuh celah dan menerobos. Mendengar ini, semua orang segera bertindak. Di antara mereka, praktisi prajurit mengayunkan pedang panjang, sementara penyihir menuangkan bom elemen. Adegan ini membuat bos merasa bingung. Bukankah makhluk berkaki dua yang keji ini datang untuk mengepung mereka? Mengapa orang-orang mereka sendiri yang berkelahi terlebih dahulu? Aku melihat mereka sibuk dan menunjukkan ekspresi persetujuan. Kesadaran perlawanan orang-orang ini lumayan, jauh lebih kuat daripada yang di Anfeng dan yang lainnya. Namun, aku harus mendapatkan gulungan pamungkas bos. Tengkorak yang mencari ke arah lain juga segera bergegas, jumlahnya mencapai 30.000. Namun, hanya setelah gelombang serangan pertama, jumlah praktisi yang awalnya lebih dari 200 berkurang setengahnya. Jumlah tengkorak ini terlalu banyak. Kita orang-orang ini tidak bisa menahannya. Garis darah prajurit perisai kelas B, Tu Zhao Wei, telah kehilangan sebagian besar. Semua orang masih belum melihat kemungkinan terobosan. Sialan, siapa yang mengatakan bahwa necromancer adalah pekerjaan yang paling tidak berguna? Lain kali aku pasti akan membuatnya tidak makan daging sapi. Segera banyak orang kehabisan mana dan terbunuh di. Mengapa begitu banyak siswa gagal dalam penilaian? Melihat teman-teman sekelas yang gelap gulita diteleportasi keluar dari. Kepala sekolah Cai Kun dan Li Yuntian dan yang lainnya langsung tercengang. Segera mereka memahami alasannya. Kepala sekolah, apakah Anda benar-benar tidak melihatnya saat itu? Seluruh bukit dan lembah penuh dengan kerangka. Sama sekali tidak ada kemampuan untuk melawan. Mendengar kata-kata ini, para petinggi sekolah benar-benar terdiam. Jika hanya 1 atau 2 orang, mungkin mereka berbohong, tetapi ratusan siswa mengatakan hal yang sama. Lalu, bagaimana Yuan Ge melakukan ini? Saat ini, aku tanpa ekspresi mengamati serangkaian pemberitahuan pembunuhan ini. Selamat, kamu telah membunuh penyihir api Wang Teng. Selamat, kamu telah membunuh pembunuh gelap kepala pesawat. Tak lama kemudian, semua profesional dikalahkan. Aku sangat puas dengan ini. Sekarang aku bisa dengan tenang menggiling monster. Kemudian, aku mengalihkan perhatianku ke harimau cahaya matahari ini. Selama aku membunuhnya, aku akan mendapatkan gulungan keterampilan pekerjaan eksklusif. Tapi tepat ketika aku hendak bertindak, si cantik sekolah, Lim Wan, tiba-tiba berkata, Dewa Yuan Ge, kamu harus berhati-hati. Sebelumnya, aku menggunakan bakatku untuk menyelidiki. Bos ini tidak hanya memiliki atribut yang kuat, tetapi juga memiliki keterampilan serangan area yang sangat luas. Keterampilan serangan area. Mendengar ini, aku terkejut. Informasi ini cukup penting bagiku. Tapi karena itu, kalau begitu aku tahu bagaimana menghadapinya. Setelah mengatakan itu, aku pertama-tama mengeluarkan perintah serangan ke-1. Kerangka itu segera bertindak ketika melihat ini. Dengan cepat bergegas ke sisi bos. Namun, bos hanya mengangkat cakarnya dan langsung membunuh prajurit level 8 itu. Setelah itu adalah yang kedua dan ketiga. Akibatnya, tanpa kecuali, harimau matahari dengan keras kepala menahan keterampilan serangan areanya. Melihat 1 atau 2 tidak berhasil, aku meningkatkan jumlahnya. Segera 100 kerangka berbaris bersama dan bergegas ke sisi bos lagi. Dengan suara PUP yang berdering. Setelah ratusan serangan, meskipun harimau matahari tidak kehilangan banyak HP. Tetapi tubuhnya tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Pada saat ini, Lim Wan dengan cepat mengingatkan, orang ini akan melepaskan keterampilan serangan area. Namun, aku sama sekali tidak berencana untuk membiarkan mereka kembali. Detik berikutnya, harimau matahari mengeluarkan raungan yang mengguncang bumi. Kemudian, tubuhnya meledak dengan energi mengerikan berwarna emas. Cahaya matahari langsung dilepaskan. Hanya dalam sekejap, ratusan kerangka langsung menguap. Harus dikatakan bahwa kekuatan serangannya masih sangat kuat. Tapi itu saja. Tepat ketika dampak cahaya matahari baru saja berakhir. Aku langsung memerintahkan semua kerangka untuk menyerbu. Segera, ribuan kerangka mengepung bos hingga tidak ada celah. Meskipun kerusakan yang dapat dilakukan setiap kerangka padanya sangat kecil, tetapi tidak tahan dengan pukulan membabi buta yang membunuh guru. Pada saat ini,
Harimau matahari bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melarikan diri. Langsung dikendalikan dengan keras di tempat oleh semua orang. Dengan cepat, HP-nya terus menurun. Adapun tentara kerangka lainnya yang tidak bisa masuk ke pinggiran, aku menyuruh mereka untuk terus mencari monster liar di luar. Dengan cepat, bar pengalaman level 8 ini juga meningkat menjadi lebih dari 60%. Perasaan meningkatkan level sambil melawan bos ini benar-benar hebat. Berbaring dan memerintah sedikit dapat memperoleh semua hadiah. Menurut tingkat serangan ini, hanya butuh 2,5 jam untuk mengalahkan bos ini. Selama periode ini, aku tiba-tiba memikirkan sesuatu. Benar, Li Muan. Apakah kamu tahu berapa lama waktu pendinginan skill bos ini? Mendengar ini, Li Muan menjawab dengan ekspresi malu. Seharusnya 5 menit, saat itu aku tidak bisa membantu dengan serangan kelompok 2 kali berturut-turut, jadi aku dikeluarkan dari tim. Aku mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Saat ini, HP bos sudah turun 3,6%. Menurut perhitungan HP ini. Waktu sudah berlalu hampir 5 menit, jadi aku langsung memberi perintah kepada pasukan mayat hidup, dan ribuan skeleton segera meninggalkan medan perang. Hanya menyisakan 100 atau 200 untuk terus menghabiskan HP bos. Benar saja, beberapa detik setelah para prajurit kecil meninggalkan medan perang, harimau matahari sekali lagi meledak dengan energi yang mengerikan. Dalam sekejap, ratusan skeleton langsung berubah menjadi asap. Sepertinya bos terakhir ini memang sedikit ganas, tapi selama aku menyuruh mereka mundur setiap 5 menit. Aku bisa mengalahkannya setelah mengulanginya lebih dari 10 kali. Siapa bilang pasukan skeletonku takut pada skill serangan kelompok? Selama penempatan pasukan cukup rasional. Bos apapun akan menjadi batu loncatanku. Saat ini, harimau matahari terlihat sangat kesal. Kau tahu, adik-adiknya yang lain tidak memiliki skill serangan kelompok. Oleh karena itu, mereka dengan cepat dicincang menjadi bubur daging oleh pasukan skeleton. Sementara dia dikelilingi oleh pasukan skeleton. Bayi merasa pahit, tapi bayi tidak mengatakannya. Dengan cepat, 2,5 jam berlalu, HP bos tersisa kurang dari 1%, dan bahkan levelku telah meningkat menjadi level 9. Kemudian, setengah menit lagi berlalu, dan seorang prajurit skeleton menebas dengan pedangnya, dan harimau matahari jatuh ke tanah dengan suara gemuruh. Pada saat yang sama, serangkaian pesan sistem datang dari telingaku. Selamat karena telah membunuh bos terakhir, harimau matahari. Dapatkan 10.000 poin pengalaman. Selamat karena berhasil menyelesaikan Dungeon. Dapatkan tambahan 10.000 poin pengalaman. Kota harta karun peralatan eksklusif kelas jatuh, level Anda meningkat menjadi level 10, dan Li Muan juga benar-benar terkejut. Harimau matahari, yang tidak bisa ditangani oleh ratusan orang, sebenarnya ditaklukkan dengan mudah olehnya. Saat ini, dia hanya merasakan kulit kepalanya mati rasa. Namun nyatanya, menaklukkan bos ini tidaklah mudah bagiku. Hanya saja terlihat agak tanpa otak. Karena prajuritku juga kehilangan 6 atau 7.000. Untungnya skeleton yang dipanggil selama periode ini juga memiliki lebih dari 8.000. Secara keseluruhan, itu hampir tidak rugi atau untung. Selanjutnya adalah musim panen. Aku segera bergegas menuju beberapa kelompok cahaya itu. Selamat, Anda berhasil menggunakan gulungan skill kelas eksklusif. Dapatkan skill eksklusif, Summon Skeleton Mage. Setiap hari hanya perlu mengkonsumsi 10 poin kekuatan mental. Setiap 10 detik akan memanggil satu skeleton mage untuk bertarung untuk diri sendiri. Melihat skill ini, hatiku langsung bersemangat. Jika aku memiliki mage untuk bertarung dari jarak jauh sejak awal, maka mengalahkan bos terakhir ini. Bahkan 10 menit pun tidak akan diperlukan. Saat ini, skeleton mage, dengan tambahan 20 poin atribut mental, setiap kali melepaskan misil mayat hidup, dapat memberikan 200 poin serangan, dan jangkauan kerusakannya juga mencapai 20 meter, dan skill pendinginannya hanya membutuhkan 5 detik. Dengan tambahan atribut yang mengerikan seperti itu, ini cukup untuk langsung mengantarkanku pada transformasi, karena 10 detik secara otomatis memanggil skeleton mage. Dalam sehari akan ada 8.640, dan ketika camp pelatihan khusus dibuka 3 hari kemudian, aku akan memiliki lebih dari 24.000 mage. Kemudian saya membuka peti harta karun eksklusif lagi, yang berisi kitab sihir mayat hidup tingkat perak, dan atribut spiritual saya langsung meningkat 200 setelah memakainya. Selain itu, kitab sihir juga meningkatkan 10% atribut 4 dimensi dari makhluk yang dipanggil. Saya melihat petunjuk terakhir dari sistem. Setiap praktisi akan memicu tugas lanjutan setiap kali mereka naik 10 level, dan mereka dapat meningkatkan peringkat bakat mereka setelah menyelesaikannya. Sehingga atribut pertumbuhan mereka sendiri dapat ditingkatkan secara signifikan, dan yang terpenting adalah mereka juga dapat memperoleh bakat kedua. Melihat ini saya segera mengklik tombol lanjutan. Pada saat ini, panel muncul 5 informasi yang berbeda, masing-masing adalah kesulitan dari 1 bintang hingga 5 bintang. Saya mengarahkan pandangan saya pada opsi terakhir. Hadiah kesulitan bintang 5. Setiap kali Anda naik level, Anda akan mendapatkan 5 poin untuk semua atribut, dan 50 poin untuk atribut gratis. Dan Anda pasti akan mendapatkan bakat eksklusif kedua. Kesulitan tugas lanjutan tidak dapat diubah setelah dipilih. Melihat ini saya langsung mengklik OK.
Segera sistem memunculkan petunjuk, berhasil menyelesaikan ruang bawah tanah tingkat syura level 10 atau lebih tinggi sekali, dan tidak boleh membentuk tim. Saya masih sedikit terkejut melihat persyaratan tugas yang begitu mengerikan. Lagi pula, orang lain ingin mendapatkan 100% bakat eksklusif. Kesulitan untuk menyelesaikannya sangat menantang, tetapi bagi saya itu biasa saja, jadi saya membagikan peralatan lain yang cocok kepada Lim Wan. Kemudian membawanya keluar dari ruang bawah tanah, tetapi melihat pemandangan ini, semua orang tiba-tiba berseru. Orang ini benar-benar menghancurkan bos terakhir. Saya bahkan tidak berani melakukan ini dalam mimpi saya. Tidak heran saya, Liu Ruyan, menyukai pria ini. Pada saat ini, mata Liu Ruyan juga penuh dengan pemujaan, yang Dianfeng apa? Bakat tingkat SSS? Di depan saya, dia bahkan tidak bisa dianggap sebagai kotoran. Jadi dia langsung menerobos kerumunan dan datang di depan saya. Yuan Ge, selamat, Anda benar-benar bisa membunuh bos terakhir sendirian. Anda terlalu hebat. Saat dia berbicara, dia ingin memelukku dan menciumku. Tetapi siapa yang tahu bahwa aku langsung mundur setengah langkah. Siswa Liu Ruyan, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Lagi pula, bukankah kamu menyukai yang Dianfeng? Jadi saya harap Anda menghormati diri sendiri dan menjauhi saya. Mendengar ini, hati Dao yang Dianfeng langsung hancur. Saya pikir Yuan Ge hanyalah seekor semut, saya tidak menyangka bahwa orang yang bahkan tidak layak membawakan sepatunya adalah saya. Pada saat ini Lim Wan juga berkata dengan percaya diri. Oke, Nona Liu Ruyan, Yuan Ge sama sekali tidak menyukaimu, jadi jangan mencari masalah sendiri. Mendengar ini, Liu Ruyan langsung marah, kamu ini apa? Berani mengkritikku. Setelah berbicara, dia langsung menampar Lim Wan, tetapi itu ditahan dengan kuat olehku, lalu aku menamparnya kembali. Saya tidak menyangka Anda menjadi orang yang berkualitas rendah, Anda bahkan berani memukul teman sekelas Anda di depan umum. Hari ini tamparan ini. Itu bahkan saya mendidik Anda atas nama Paman Liu. Setelah berbicara, saya tidak lagi memperhatikan orang banyak yang berdiskusi, dan langsung membawa Lim Wan berbalik dan pergi. Hanya menyisakan Liu Ruyan yang tampak iri dan benci. Tetapi di tengah jalan, kepala sekolah Cai Kun menghentikan saya, dan kemudian membawa saya ke kantor serikat pekerja profesional. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya bernama Lin Changfeng. Pada saat ini Ketua Lin memandang saya dengan sangat gembira dan berkata, "Selamat anak muda, Anda telah memperoleh gulungan keterampilan pekerjaan terakhir. Berhasil memenuhi syarat untuk bergabung dengan kamp pelatihan pasukan khusus. Tetapi jika Anda ingin berhasil lulus penilaian, Anda harus menaikkan level Anda ke level 15 dalam 3 hari. Serta mendapatkan tempat properti bintang 3 baru memungkinkan." Mendengar ini, aku tidak bisa menahan diri untuk mengerutkan kening. Persyaratan yang sesat ini. Setidaknya menyingkirkan sebagian besar juara sekolah. Selanjutnya, Ketua Lin langsung mengeluarkan sebuah barang. Ini adalah gulungan keterampilan profesi eksklusif tingkat pertama. Setelah digunakan, kamu bisa mendapatkan bakat keterampilan. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan batu sumber peringatan dan berkata, "Jika kamu menghadapi bahaya di jalan menuju Dungeon, setelah kamu menghancurkannya, aku akan segera menerima informasi koordinatmu." Namun, begitu kata-kata ini keluar, kepala sekolah Cai Kun yang berdiri di samping sangat bersemangat, karena ini adalah eksistensi yang dapat merobek terowongan ruang dan waktu. Begitu kamu menggunakan batu sumber peringatan ini, dia akan segera tiba di sisimu. Harta karun tingkat ini setidaknya berharga jutaan koin emas. Ketua Lin benar-benar sangat murah hati. Mendengar ini, aku segera menangkupkan tinjuku dengan kedua tangan untuk memberi hormat. Terima kasih atas budidaya Ketua Lin. Setelah bertukar basa-basi sebentar, aku tidak membuang waktu lagi. Melainkan datang ke Aula Dungeon, aku mencari di layar, dan segera menemukan Dungeon bernama Hutan Gelap Abisal. Kondisi penyelesaiannya sangat sederhana, hanya perlu mengumpulkan 10 batu roh kegelapan, tetapi hadiahnya juga cukup besar. Setiap batu roh kegelapan dapat menerima 10.000 koin naga, tetapi kesulitannya sangat tinggi bagi para profesional biasa. Bahkan para ahli level 15 pun tidak yakin untuk menyelesaikannya. Namun, aku langsung menerimanya tanpa berkata apa-apa. Setelah istirahat semalam dan pemanggilan otomatis, jumlah pasukanku telah mencapai 7 atau 80.000. Jumlah penyihir tengkorak juga mendekati 4.000. Tidak lama kemudian, sosokku muncul di Gunung Roh Kegelapan. Tetapi begitu aku menginjakan kaki di tempat ini, teknik investigasi yang tak terhitung jumlahnya langsung mendarat di tubuhku. Oh yo, ada lagi anak kecil yang tidak takut mati, ingin datang untuk menaklukkan hutan gelap abisal. Mendengar ini, salah satu pendeta mencibir, bukankah utusan api langit level 3S itu juga masuk? Bahkan jika dia memilih tingkat kesulitan normal, dia bahkan tidak bisa bertahan selama 1 jam. Pada saat ini, seorang penyihir wanita yang masih menawan berjalan mendekat. "Ayo, anak kecil ini cukup tampan, hampir menyusul penggemar berat kita. Maukah kamu membiarkan kakak membawamu? Konfigurasi tim kakak sangat tinggi, dijamin bisa membawamu terbang. Namun, dalam menghadapi kaki panjang berkaus hitam ini, aku langsung menolaknya. Terima kasih atas kebaikan kakak, tapi aku suka solo." Setelah mengatakan itu, aku langsung berjalan beberapa langkah ke pintu masuk Dungeon. Namun kata-kata yang mengejutkan ini langsung membuat banyak profesional veteran tertawa.
Apa yang dia katakan tadi? Ingin solo hutan gelap? Apakah dia kekenyangan dan tidak ada yang bisa dilakukan? Atau bagaimana? Seorang prajurit level 15 mengajukan taruhan. Coba tebak berapa menit anak ini bisa bertahan? Beberapa orang mengatakan dia bisa bertahan 10 menit. Beberapa orang mengatakan paling lama 5 menit. Dan beberapa orang bahkan mengatakan aku akan langsung mati di Dungeon. Pada saat ini, penyihir wanita berkaus hitam juga maju untuk membujuk dengan ramah. Adik kecil lebih baik bergabung dengan tim kami, kalau tidak akan buruk jika kamu menghadapi bahaya. Aku masih melambaikan tanganku. Aku yakin bisa solo. Setelah mengatakan itu, aku langsung melangkah keluar, membuka pintu masuk Dungeon yang tingkat kesulitannya sebanding dengan level 20. Kemudian, sistem langsung menampilkan pesan, Anda telah membuka Dungeon tingkat pertama, Hutan Kegelapan Abisal. Silakan pilih tingkat kesulitan. Normal, sulit, mimpi buruk, neraka, Asura hitung mundur keruntuhan 27 hari catatan panduan Dungeon juga muncul saat ini. Tapi aku tidak bisa menahan tawa setelah hanya melihatnya catatan Dungeon level normal 8 jam 35 menit 47 detik. Catatan Dungeon level sulit 21 jam 17 menit 26 detik fase pertama level mimpi buruk sedang dalam proses. Progres tantangan saat ini telah mencapai 31% level neraka belum ada level Asura belum ada. Tanpa diduga, bahkan sekelompok profesional level 20 masih tidak bisa menaklukkan level Asura dari hutan gelap abisal ini. Tapi aku, di tengah tatapan kaget semua orang,